Iya, terima kasih Pak sudah diantarkan ke tempat yang bagus-bagus dengan Pak siapa ini Pak? Gimin. Pak Gimin ya, Iya. warga lokal ini Pak ya. Iya. Sedang hendak mencari rumput apa Pak? Kok bawa sapi? Cari rumput. Iya, untuk makan. Apa sapi sama kambing Pak? Kambing. Oh kambing. Kambing. Banyak kambingnya Pak. Enggak cuma 10. Cuma 10 Pak Gimin ya. Dengan Pak Gimin kita diantarkan ke spot yang bagus-bagus, terutama situs-situs yang sangat bersejarah dan misterius di pedalaman hutan. Konon katanya di lokasi ini jejak bekas pemukiman kerajaan Majapahit Pak ya. Iya. Iya. Ya bisa ditunjukkan Pak Gimin ya. Iya, monggo. Kalau di sebelah sini ini tanaman apa Pak Gimin? Kacang. Kacang tanah. Wah, sangat subur ya. Dan banyak kerakal-kerakalnya Pak ini Pak. Karena lahan ini kan banyak apa ya, pasir gitu ya. Oh ini pasir. Berarti jejak lahar Pak ya. Ya lahan. Jejak lahar kuno. Ini pisang kok sangat bagus Pak. Ini pisang apa Pak ini Pak? Apa ini? Kapendis Pak ya. Luar biasa Pak ya. Ini satu tandan kalau dijual itu berapa Pak harganya? Yang besar ya 70.000 satu tandan. sampai Ini 100. salah satu temannya Pak Dini gitu ya. Dari Lubuk ya. Kita persilakan lewat sini. Loh, apa Pak? Apa Pak? Ya. Loh, emas Pak ini Pak. Emas ini Pak. Loh, Iya. di sini ternyata kekayaannya tidak hanya sumber daya alam, ternyata barang tambang seperti emas kemungkinan melimpah di lokasi ini Pak ya. Ini emas. Oh iya ini seperti emas Bawa ini. aja. Bawa Ya, ya. dibawa aja Pak. Nah, dikesak aja Pak ya. Nah, ternyata memang kemungkinan memang di sungai-sungai seperti ini teman-teman ya. Ini ada semacam mineral-mineral yang terbawa oleh arus sungai Pak ya. Iya. Semacam emas atau logam-logam mulia lainnya ya. Nah, luar biasa ini. Pak, pisang sebesar ini Pak. Kalau sudah seperti ini berumur berapa Pak ini? Ini sekitar 2 minggu lah. 2 minggu. Iya. Sampai panen berapa minggu Pak? Sampai panen ya sampai 2 bulan atau 3 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan baru bisa dipanen Pak ya. Luar biasa ya. Jadi negeri kita Nusantara ini sebenarnya surga pisang Pak ya. Jadi pisang itu berasal dari alam Nusantara sebenarnya. Tanaman asli. Bahkan di beberapa literatur seperti Yin Ye Senglang ketika rombongan Cheng Hu datang ke Majapahit itu juga katanya memborong pisang Pak. Di pasar Majapahit juga banyak pisang. Selain itu juga kesemok Pak. Kesemak ya. Banyak kesemok juga waktu di Majapahit. Ada juga mengkudu. Kurang tahu Pak kalau mengkudu zaman Majapahit digunakan untuk apa Pak ya? Loh Pak, ini Pak ada batu raksasa Pak. Nah ini sangat besar sekali Pak. Coba kita teliti Pak, apakah ini sebenarnya makhluk purba yang membantu Pak ya? Nah ini ada Pak Sanggan. Ada ini Pak. Nah, ini Pak ya. Seperti hidup Pak ini Pak. Iya. Ini batu apa Pak ini Pak? Kok batu raksasa ini Pak? kurang tahu ya. Sebesar ini teman-teman batunya. Nah ini mirip dengan batu godik Pak ya. Iya. Ini batunya itu kasar, ada semacam campuran-campuran kayak batu cadas gitu nggak Pak ya? Iya. Di masa purba. Kemudian ini semacam juga basal ya, jadi jejak magma lahar Gunung Anjasmara Pak ini ya. Iya, iya. Ini yang membeku jutaan tahun silam Pak, zaman purba. Luar biasa ini. Mau kita naik ke atas nggak bisa mungkin Pak ya? Nggak bisa tangganya Pak ya? Nggak bisa teman-teman. Jadi Tapi kita bagus rata ya. iya rata sekali di atas ini permukaannya ini. Ini kemungkinan semacam tinggalan purbakala Pak ini mungkin. Atau tempat mendaratnya alien Pak. Ya bisa juga gitu. Bisa juga ya. Atau mungkin orang-orang sakti dahulu suka bertapa di atas batu gitu Pak ya. Kita dengarkan Pak mungkin ada yang bertapa. Ya, ada menangis atas bertapa gitu. Pak. Nggak dengar apa Pak ya. Karena bertapa ini memang mencari keheningan Pak ya. Orang-orang dahulu itu melakukan pertapaan-pertapaan hening. Apa namanya? Rame in hening. Ramainya orang pertama itu kalau waktu sepi. Ramainya orang bertapa itu di kala sepi. Kalau sepi ya. Jadi luar biasa sekali ini ya, salah satu ungkapan para pertapa. Ramainya para pertapa di kala sepi. Kita lanjutin perjalanan Pak. Lah, ini kayak pusaka gitu Pak ya. Iya. Tapi jangan putus-putus gitu ya. Kayak fosil ini Pak. Sip. Iya, fosil apa ini Pak? Iya. Kayak apa? Hiasan dada atau apa ya? Hiasan apa ya? Kayak segel juga Pak. Kayak segel ya? Segel keperawanan zaman dulu Pak. Masa? Zaman dulu itu disegel juga Pak. Iya dah. Perawan-perawan itu disegel pada zaman kerajaan Majapahit itu di Museum Nasional kita banyak mendapati segel-segel yang terbuat dari emas.
dari perak itu segel-segel untuk para wanita atau para perempuan bangsawan itu disegel Pak. Ada tiga apa? Nah Pak, itu Pak. Itu Pak, gerbang. Gate not gate, gerbang tanpa gerbang. Masa gerbang batu raksasa ini Pak ya? Loh, kayak itu kayak gunungan Pak ya? Nah, ini bukan dongeng teman-teman ini, teman-teman. Kayak semar ini batunya. Batu semar begini nih Pak. Batu semar Pak ini Pak. Kita menuju ke sana lewat mana Pak ini Pak? Nah, lewat situ mungkin Pak ya? Iya, lewat sana. Itu teman-teman kita menemukan batu semar ya, sang yang wenang. Nah, semar itu sendiri dalam pewayangan merupakan ponokawan yang mendampingi Abimanyu, yaitu putra dari Pandawa, putra dari Arjuna Pak ya. Luar biasa ini Pak. Coba kita lihat itu Pak. Nah, itu kayak ular Pak. Di bawah batu raksasa itu ada ular Pak. Itu di bawah kepalanya itu Pak. Kepala ya? Iya, kepalanya ular Pak ya. Teman-teman kita copot ya, kita masuk ke dalam sungai. Sungai apa itu Pak namanya? Sungai Pak Galuh Pak Giman ya. Luar biasa, ini kita masuk. Woi, Pak Giman, nggak apa-apa Pak jenengan. Kecemplung Pak Giman. Luar biasa. Dikira dalam ternyata dangkal. Dikira dangkal ternyata dalam teman-teman. Luar biasa, kita juga gimana ini masuknya ya? Mungkin kameramen bisa masuk apa? Ini jeruk ini. Ini jeruk, ini batu. Loh, bisa ya? Masuk ternyata. Oke teman-teman. Loh, ini Pak, ada batu Pak. Seperti kura-kura Pak. Nah, ini Pak. Nah, lubang-lubang kayak batu meteor ini Pak ya. Nah, coba kita ke sana Pak. Ini teman-teman seperti batu semar ini ya. Loh, jeruk Pak. Airnya jeruk sekali. Rahayu. Pak, batu semar ini Pak ya. Itu luar biasa. Berarti semar itu bukan dongeng Pak ya. Kita memasuki batu semar, ternyata di sini Pak, batu ini Pak. Nah ini juga kayak ponokawan ini Pak. Ini batu semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nah, luar biasa ini Pak. Di lokasi ini ya, kita mendapati batu-batu raksasa yang menyerupai sekumpulan ponokawan. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Kemudian ada apa Pak? Oh, apa Pak? Muncrat ya? Jadi ini luar biasa sekali teman-teman. Bahkan di situ itu seperti kayak dinosaurus ya. Ada gerigi-geriginya Pak. Nah di sini ini memang luar biasa batu ini. Kemungkinan ini dibawa oleh lahar Gunung Anjasmara di masa purba. Dan ini sebuah filosofi Pak. Ada di cerita di sini Pak. Cerita di zaman dahulu ya. Ada seseorang pemecah batu Pak. Tiap hari itu memecah batu di bawah terik matahari. Kemudian dia berpikir, kenapa saya itu soro, kenapa itu saya rekoso, apakah saya ini enaknya itu jadi apa namanya matahari saja ya, yang bisa kemudian membakar kayak orang-orang seperti saya. Kemudian sang pemecah batu ini menjadi matahari Pak. Setelah menjadi matahari ternyata tertutup awan Pak. Kurang ajar, ini awan menutupi aku selalu karena musim penghujan ya. Kemudian ingin jadi awan Pak. Setelah jadi awan, kabulkan. Jadi pemecah batu ini setelah jadi matahari jadi awan. Setelah jadi awan ternyata turun menjadi hujan Pak. Hujan itu senang membanjirkan apa saja, menenggelamkan apa saja, bangga Pak. Tapi kemudian ada satu yang tidak bisa dibanjir Pak. Batu raksasa. Batu raksasa tidak punya kena banjir. Kemudian dia ingin menjadi batu Pak. Setelah menjadi batu, banyak pemecah batu. Kurang ajar, saya batu yang kuat ini tidak kena banjir, ternyata dipecah oleh para pemecah batu. Akhirnya dia menjadi pemecah batu lagi Pak. Inilah dalam hidup kita itu Pak ya. Jangan melihat kemudian keindahan orang lain. Belum tentu kemudian orang lain itu bahagia seperti kita. Apa yang kita miliki harus kita syukuri Pak ya. Luar biasa Pak Darman atas waktu dan Pak Giman. Terima kasih waktu dan kesempatannya Pak Giman bisa ditunjukkan ke tempat yang sangat indah dan batu-batu raksasa. Ya memang belum terputus ya ceritanya, tapi memang cerita tentang pemecah batu yang luar biasa. Kemudian nanti kita lanjutkan tentang cerita ponokawan, Semar dan lain sebagainya. Ya, semoga kemudian bermanfaat Pak Giman ya. Terima kasih waktu dan kesempatannya Pak Giman.